Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, asik menyenangkan. Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Taufik, pada sesi belajar IPA. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Ohm, yaitu materi IPA SMP kelas 9. Apa itu hukum Ohm dan bagaimana? Mari kita simak video berikutnya. Ya, ini adalah saya, Muhammad Taufik. Oke, kita mulai dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu secara sederhana terdiri dari baterai, kemudian lampu yang dihubungkan dengan sebuah penghantar berupa kabel. Kalau kita cermati, susunannya adalah baterai ini sebagai tegangan dari tegangan listrik, ya. Kemudian lampu itu sebagai hambatan listrik. Kemudian kabel itu sebagai pengalir arus listrik. Tegangan listrik itu disimbolkan dengan V dengan satuan volt. Kemudian hambatan listrik disimbolkan dengan R dengan satuan ohm. Kemudian arus listrik itu simbolnya adalah I dengan satuan ampere. Nah, apakah hukum ohm tersebut? Hukum ohm ini adalah sebuah hukum yang menghubungkan antara tegangan, kemudian hambatan, dan juga arus listrik dalam sebuah rumus, dalam sebuah hubungan. Nah, bagaimanakah hubungan dari rangkaian listrik ini? Mari kita pelajari. Nah, inilah materi hukum Ohm. Jadi bisa kita ibaratkan, kalau kita punya rangkaian listrik seperti ini, kita ibaratkan, kita analogikan sebagai sebuah bak yang berisi dengan air, di mana bak ini memiliki jalur keluar atau aliran air. Kemudian saya memiliki batu, ya, batunya ada yang besar, ada yang kecil. Ya, sebuah bak ini yang berisi air ini kita ibaratkan sebagai tegangan listriknya. Dia memiliki besaran taruhlah 10 volt. Ya, kemudian pada aliran di sini kita pasang batu. Kalau misalkan saya pasang batu yang kecil pada aliran air di sini, kira-kira aliran arus airnya besar atau kecil? Ya, kalau kita pasang batu yang kecil, maka aliran arusnya adalah besar. Sebaliknya, kalau kita pasang batu yang besar pada aliran di sini, maka air yang mengalir menjadi kecil. Inilah nantinya yang akan kita pelajari berkaitan dengan hukum Ohm. Kita lihat lebih lanjut. Ya, seorang peneliti, George Simon Ohm, seorang fisikawan dari Jerman, beliau menemukan sebuah hukum Ohm, di mana hukum Ohm ini berbunyi kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian tersebut. Jadi kuat arus ini dia berbanding lurus dengan tegangannya. Ya, semakin besar tegangannya, maka arusnya semakin besar. Tetapi kuat arus ini berbanding terbalik dengan hambatannya. Semakin besar hambatan, maka arusnya akan semakin kecil. Untuk mempelajari lebih lanjut, saya akan coba mengajak kalian untuk melakukan kegiatan percobaan secara virtual. Dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan pet simulasi. Ya, mari kita lakukan kegiatan percobaannya. Pertama, kita buka dulu browser kalian, ya. Kemudian ketikkan PHET simulasi, enter. Ya, muncul ada pet simulasi online gratis. Kita klik di sini. Sebentar, masih menunggu.
Oke, sudah muncul. Nah, di sini ada simulasi dan sebagainya. Kita pilih simulasi. Di sini ada fisika, kimia, matematika, dan berbagai macam keilmuan. Kita ambil yang fisika. Oke, kita tunggu sebentar. Baik, sudah muncul. Nah, kemudian untuk fisika sendiri sudah ada berbagai macam juga bab yang bisa kita ambil. Karena sekarang kita belajar tentang rangkaian listrik, maka kita pilih yang listrik, magnet, dan rangkaian listriknya. Kita klik yang di sini, listrik, magnet, dan rangkaian listrik. Oke, kemudian kita cari yang menggunakan, nah ini, kit konstruksi sirkuit DC Virtual Lab. Ya, kita klik. Oke, muncul seperti ini. Ya, kita akan bekerja secara online, jadi kita langsung saja klik tombol di sini. Oke, kita tunggu sudah mengakses pad simulasi. Baik, sudah muncul. Ini adalah lembar dari pad simulasi yang bisa kita gunakan. Saya jelaskan terlebih dahulu menu-menunya. Yang pertama pada bagian di sini, ini adalah menu yang bisa kita gunakan. Ada kabel, ada baterai, ada bola lampu, kemudian ada resistor, ada saklar. Kalau kita klik di bawahnya lagi masih ada lagi baterai dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan. Kemudian di sini juga ada apa yang bisa kita tampilkan. Apakah menampilkan arus atau elektron atau konvensional, butuh diberi label atau tidak, ada nilai atau tidak. Kemudian ada di sini disediakan dua alat, ampere meter untuk mengukur arus listrik dan juga voltmeter untuk mengukur tegangan listrik dan sebagainya. Nah, untuk hukum Ohm, maka kita akan membuat rangkaian seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Membuat rangkaiannya mudah saja, simpel saja. Yang pertama adalah kita ambil klik di sini, kita tahan, kemudian geser ke tengah, kita lepaskan. Oke, di sini akan muncul ada lingkaran putus-putus garis merah. Ini digunakan untuk menghubungkan. Ya, kita butuh baterai, kemudian kita butuh lampu. Ya, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Cara menghubungkannya, tinggal letakkan di sini, dia akan mendekat, kemudian lepaskan. Ketika dia sudah berwarna abu-abu dan garisnya warna hitam, berarti dia sudah nyambung. Seperti itu, kita lakukan lagi, kita buat sebuah rangkaian di sini, kemudian yang dengan lampu kita juga buat rangkaiannya. Oke, kita ambil saklar di sini, kita hubungkan lagi dengan kabel. Oke, jadi bisa variasi untuk membuat rangkaiannya. Kemudian untuk hukum Ohm, saya membutuhkan alat ampere meter. Jadi saya pasang di sini. Ingat ampere meter itu disusunnya secara seri. Kemudian kita pasang, kita hubungkan di sini, ya. Kita rapikan. Kita cek dengan cara apa? Tekan saklarnya. Oke, berarti ini sudah menjadi rangkaian tertutup, lampunya menyala. Kemudian untuk melihat dari berapakah tegangannya, berapakah hambatannya, kita klik
tombol kolom nilai. Nah, di sini. Ternyata yang kita pakai adalah baterainya 9 volt dengan hambatan 10 ohm. Nah, kemudian akan terbaca pada ampere meter di sini arusnya adalah 0,9 ampere. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mempelajari tentang hukum ohm tersebut, saya sudah membuat sebuah tabel berkaitan dengan apa yang perlu kita ambil data dari pad simulasi tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Pada tabel pertama kita akan mempelajari atau menyelidiki pengaruh tegangan listrik terhadap arus listrik pada hambatan yang sama. Jadi ada kolom tegangan baterai yang kita ubah dari 2 menjadi 4 menjadi 6. Hambatan lampunya kita samakan yaitu 2 semua. Nanti kita ukur arus listriknya. Kemudian kita lihat terang lampunya. Kemudian penyelidikan yang kedua yaitu berupa tabel B, pengaruh hambatan listrik terhadap arus listrik pada tegangan yang sama. Jadi tegangan baterainya yang kita buat sama 10 volt semua. Nanti hambatannya kita ubah 2 volt, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm dan selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana arus listriknya dan terang lampunya. Seperti itu ya, mari kita lakukan. Kita buat 2 susunan seperti ini saja. Baik, mari kita lihat bagaimana cara mengukur atau men-setting dari besaran tegangan dan juga hambatan. Kita bisa klik di sini pada lampu. Nah, muncul di sini, muncul ada kolom seperti ini. Nah, kita bisa geser ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Seperti itu ya. Mari kita lakukan. Hambatannya dibuat 2 ohm. Mari kita pasang pada hambatan 2 ohm. Oke, sudah hambatannya 2 ohm. Tegangan baterainya berapa? 2. Kita klik pada baterai, kemudian kita pasang pada tegangan 2 volt. Oke, sudah. Nah, kita lihat terbaca arusnya. Arusnya berapa? 1 ampere. Kita tulis di sini. Arusnya adalah 1 ampere. Kemudian yang kedua, tegangan baterainya kita buat menjadi 4 volt. Oke, kemudian tadi yang pada tegangan 2 volt kita lihat nyala lampunya ya, terang lampunya ya. Di sini terlihat dari garis yang tampak semakin panjang berarti dia semakin terang. Perhatikan dulu ya, nanti kita bandingkan. Ini pada 2 volt. Kemudian kalau kita pasang pada tegangan 4 volt, arusnya ternyata terbaca 2 ampere. Kita pasang di sini 2. Kemudian bagaimana terang lampunya? Ternyata garisnya semakin panjang, berarti dia semakin terang. Kalau kita buat isi dengan tanda plus, semakin banyak plus semakin terang. Berarti kita anggap yang pertama tadi adalah 1 plusnya. Yang kedua karena semakin terang maka dia ditambah jadi 2. Kemudian yang ketiga, kita pasang tegangannya pada 6 volt. Oke, sudah. Kemudian di sini arusnya adalah terbaca 3 ampere. Kemudian bagaimanakah garis dari lampunya? Coba kita bandingkan dengan yang 4. 4 seperti ini, kemudian 6. Oke, berarti dia semakin panjang. Semakin panjang berarti semakin terang. Kita jadi simbolnya 3. Oke, dari sini dapat kita lihat ternyata ketika tegangan 2 volt dipasang pada hambatan sama 2 semua, arusnya 1.
Kemudian ketika kita tambahkan besar tegangan baterainya jadi 4, arusnya 2. Jadi 6, tegangannya arusnya jadi 3. Bagaimana hubungannya? Berarti semakin besar tegangan baterai, maka arus listriknya akan semakin besar. Kemudian terang lampunya bagaimana? Semakin besar tegangannya, semakin besar arus listriknya, maka lampunya akan semakin terang. Oke, itu adalah hubungan antara tegangan listrik dengan arus listrik. Jadi, tegangan listrik itu berbanding lurus dengan arus listrik. Atau kita balik, karena yang mempengaruhi adalah tegangan, yang dipengaruhi adalah arus listrik. Arus listrik itu berbanding lurus terhadap tegangan listrik. Semakin besar tegangannya, maka arus listriknya akan semakin besar. Nyala lampunya akan semakin terang. Kemudian untuk tabel yang kedua. Untuk tabel yang kedua kita lihat pengaruh hambatan listrik terhadap arus listrik pada tegangan yang sama. Kita lihat, kita setting dulu tegangan baterainya adalah 10. Kita klik di sini. Kemudian tegangannya kita buat 10. Oke, sudah 10 volt. Kemudian hambatan lampunya berapa? Oh, hambatan lampunya adalah 2 ohm. Oke, sudah terlihat. Kemudian kita lihat arus listriknya, dia 5 ampere. Maka kita pilih di sini, kita tuliskan 5 ampere. Kemudian terang lampunya bagaimana? Dia garisnya sangat panjang. Tapi nanti kita lihat dulu apakah yang kedua, percobaan yang kedua semakin panjang atau justru semakin pendek. Perlu juga dilihat di sini ada bulatan warna biru yang bergerak mengalir. Ini adalah gambaran arus elektron yang mengalir pada rangkaian. Kalau mau kita lihat arus listriknya, bisa juga kita klik di sini. Nah, ini adalah arus listriknya, dia berkebalikan. Kita ambil yang arus elektron dulu saja. Oke, lanjut yang kedua. Ini adalah pada tegangan 10 volt, hambatannya 2. Sekarang tegangan 10 volt, hambatannya 3. Kita klik di sini. Kemudian hambatannya 3. Oke, bisa tampak arusnya berapa yang terbaca? 3,33 ampere. Baik, bukan bilangan yang pas, tapi kita tuliskan saja 3,33 ampere. Nah, kemudian lihat terang lampunya bagaimana? Tadi ketika hambatannya 2, dia panjangnya sekian. Ketika hambatannya dibuat 3, oh ternyata lebih pendek. Berarti yang di sini kita ambil tanda plusnya yang banyak. Dia lebih pendek, kita ambil plusnya 2. Kemudian yang ketiga, tegangannya 10 volt, kemudian hambatannya kita ubah menjadi 4 ohm. 4 ohm, ternyata terbaca arusnya adalah 2,5 ampere. Kita isikan di sini 2,5 ampere. Kemudian kita lihat ternyata dia semakin besar, semakin panjang atau semakin pendek garisnya. Kita bandingkan dari yang 3 volt 3 ohm tadi. Ini kemudian ketika 4 dia semakin pendek, berarti dia semakin redup. Kita plus 1. Oke, sudah tabel sudah terisi. Sekarang kita bahas pengaruh hambatan listrik terhadap arus listrik pada tegangan yang sama. Tegangannya sama 10, hambatannya dibuat semakin besar. Ternyata arus listriknya bagaimana? Yang 2 ohm ternyata terbaca arusnya 5. Yang 3 ohm arusnya terbaca 3,3. Yang 4 ohm terbaca 2,5. Berarti semakin besar hambatan lampu, maka semakin kecil arus listriknya. Kemudian lampunya juga semakin redup. Berarti dapat kita simpulkan bahwa semakin besar hambatan, arus listriknya semakin kecil. Berarti arus listrik ini berbanding terbalik
dengan hambatan listriknya. Ya, arus listrik itu berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Oke, bisa dipahami? Lihat di sini, ya, yang saya sampaikan. Ya, tegangan baterai ini mempengaruhi arus listrik. Semakin besar tegangan baterainya, maka arus listriknya akan semakin besar. Tadi sudah kita lihat, ketika tegangannya diperbesar, maka arus listriknya semakin besar, sehingga nyala lampunya semakin terang. Kemudian pengaruh hambatan terhadap arus listrik, semakin besar hambatannya, maka arus listriknya justru semakin kecil, sehingga nyala lampunya semakin redup. Berarti arus listrik ini berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, bagaimanakah rumus hukum Ohm? Bisa kita lihat di sini. Rumus hukum Ohm ini adalah V sama dengan I dikalikan R. Ya, di mana V adalah tegangan, satuannya volt. I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Ya, bisa dilihat. Saya pakai segitiga seperti ini biar lebih mudah. V sama dengan I kalikan R. Ya, ini adalah V sama dengan I kalikan R. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menghitung arus listriknya? Kita lihat di sini I. Itu apa? Atas dibagi bawah V dibagi R. Berarti I sama dengan V per R atau tegangan listrik dibagi dengan hambatan listrik. Kemudian kalau kita mencari hambatannya R, lihat V dan bawahnya I, maka hambatan itu dapat diperoleh dengan rumus tegangan dibagi dengan arus listrik atau V per I. Nah, inilah rumus hukum Ohm. Ya, kita lanjut ke latihan soal. Belajar IPA itu asik, menyenangkan. Kita lihat, perhatikan rangkaian listrik berikut ini. Oke. Pertanyaannya adalah berapakah nilai tegangan pada rangkaian tersebut? Coba kita lihat. Dari rangkaian yang sudah disajikan, apa yang dapat kita ketahui? Ya, I di sini ada 5 amp, berarti adalah arus listriknya yang mengalir adalah 5 ampere. Kemudian R-nya adalah 8 ohm. Apa itu R? R adalah hambatan. Jadi dapat kita tulis, diketahui arus listriknya adalah 5 ampere, kemudian hambatannya adalah 8 ohm. Jadi ditanyakan apa? Adalah tegangan rangkaian tersebut, berarti ditanyakan adalah V. V itu adalah tegangannya. Rumus yang dipakai apa sekarang? Yaitu untuk mencari V itu adalah I dikalikan R sesuai dengan hukum Ohm. Maka kita lihat jawabannya adalah V sama dengan I kalikan R, di mana I sama dengan 5 ampere, kemudian R-nya 8 ohm, sehingga diperoleh tegangan pada rangkaian tersebut adalah 40 volt. Jadi tegangan baterai di sini adalah 40 volt. Mudah ya? Kita lanjut. Latihan soal yang kedua. Pada suatu rangkaian listrik sederhana terdapat penyuplai daya dengan tegangan 12 volt dan beban dengan hambatan 10 ohm. Berapakah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut? Maka kita lihat yang diketahui apa? Tegangannya. Tegangannya adalah 12 volt. Kemudian hambatannya adalah 10 ohm. Yang ditanyakan adalah kuat arus. Kuat arus itu simbolnya adalah I. Berapakah I? Nah, bagaimanakah untuk menghitung I atau kuat arus? Kita pakai rumus I sama dengan V per R. Di mana V adalah 12, R-nya 10, maka I sama dengan 1,2 ampere. Berarti kuat arus yang mengalir pada rangkaian pada soal ini adalah 1,2 ampere. Oke, kita lanjutkan lagi. Latihan yang ketiga, ada sebuah radio. Sebuah radio dengan baterai, tegangannya adalah 12 volt. Ya. Kemudian arus listrik yang mengalir spesifikasinya adalah 3 ampere. Nah, berapakah hambatan listrik pada radio tersebut? Jadi kita disuruh menghitung berapakah hambatan pada radio ini. Apa yang kita ketahui? Mudah.
tegangannya adalah 12 volt. Arusnya adalah 3 ampere. Saya yakin bisa. Kemudian ditanyakan adalah hambatannya. Rumusnya apa? Ya, R sama dengan V per I, di mana V adalah tegangan dan I adalah arus listriknya. Kita masukkan angkanya, 12 dibagi 3, ketemunya adalah 4 ohm. Mudah ya? Ya, belajar IPA itu asik dan menyenangkan. Baik, untuk selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian, silakan coba dikerjakan soal berikut ini. Yang pertama, ada sebuah senter. Senter ini menggunakan 4 buah baterai, di mana masing-masing memiliki tegangan 1,5 volt. Senter dipasang lampu dengan dengan hambatan 2 ohm. Ya, dengan hambatan 2 ohm. Pertanyaannya adalah, berapakah besar kuat arus pada rangkaian senter tersebut? Silakan dikerjakan dengan menggunakan rumus hukum Ohm. Soal yang kedua, ada sebuah akumulator atau aki, bisa disebut dengan aki, digunakan untuk menyalakan lampu yang besar hambatannya adalah 6 ohm. Ampere meter dipasang pada rangkaian menunjukkan angka 2 ampere. Pertanyaannya adalah, berapakah besar tegangan akumulator yang digunakan? Nah, silakan kalian cari ampere meter itu untuk mengukur apa. Ya, nantinya tinggal dihitung dengan hukum Ohm, berapakah tegangan dari akumulator tersebut. Untuk soal selanjutnya, perhatikan rangkaian listrik berikut. Ya, di sini ada baterai, kemudian ada lampu yang hambatannya adalah 8 ohm dan juga arus sebesar 5 ampere. Baterai belum diketahui besar tegangannya. Perhatikan, jika besar hambatan lampu diganti dengan hambatan 4 ohm, berapakah nilai tegangan pada rangkaian tersebut? Soal selanjutnya, perhatikan grafik percobaan berikut. Jadi ada grafik, garis yang ke atas itu menunjukkan besar tegangan, satuannya volt, ada 4, 8, 12, dan 6. Yang mendatar itu menunjukkan besarnya arus listrik. Satuannya ampere, ada 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Grafik menunjukkan garis lurus. Pertanyaannya adalah, berapakah hambatan yang digunakan dalam percobaan tersebut? Nah, silakan kalian cari berapakah besar hambatannya. Kemudian yang kedua, apakah hambatan yang digunakan sama pada setiap pengukuran? Jadi ini ada 4 pengukuran. Letaknya di sini, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, dan yang keempat. Nah, apakah hambatan yang digunakan sama pada setiap pengukurannya? Kita lanjutkan. Soal yang nomor 5, di sini ada soal cerita. Roni ingin menyelidiki pengaruh besarnya tegangan terhadap arus listrik. Ya, jadi ingin menyelidiki pengaruh besarnya tegangan terhadap arus listrik. Dia melakukan percobaan dengan membuat rangkaian listrik dengan hambatan 10 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, pada percobaan yang pertama, pada percobaan A, Roni ini menghubungkan rangkaian dengan tegangan 5 volt. Kemudian pada percobaan yang B atau yang kedua, rangkaian dihubungkan dengan tegangan 10 volt. Pertanyaannya adalah, selidiki lebih besar mana arus listrik yang mengalir pada percobaan tersebut. Nah, jadi kalian diminta untuk mencari besar arus listrik pada percobaan pertama berapa. Kemudian kalian cari juga besar arus listrik pada percobaan kedua berapa. Nah, kemudian dibandingkan manakah yang lebih besar arus listriknya. Seperti itu, silakan digunakan sebagai uji pemahaman kalian dengan menggunakan rumus hukum Ohm. Nah, bagaimana? Asik bukan? Atau menyenangkan bukan belajar IPA?
dengan PET simulasi. Jadi kalian lebih paham bagaimana cara mempraktekkan arus listrik dan juga hambatan dan juga tegangan menggunakan simulasi dengan komputer tanpa harus merangkai pada laboratorium sekolahan, laboratorium IPA. Demikian pembelajaran yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hukum Ohm dengan memanfaatkan sebuah virtual laboratorium berupa PET simulasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.